Ketika aspal Hungaria lagi kejam-kejamnya, satu bocah ajaib dari Indonesia justru datang buat ngacak-ngacak peta persaingan dunia. Lewat aksi yang bikin bulu kuduk merinding, kejutan besar Veda Ega sukses bikin heboh sirkuit Hungaria hingga lolos Q2, sampai membuat sang bos tim, Hiroshi Aoyama, hilang kendali dan meloncat kegirangan setelah Veda sukses mengamankan posisi P2. Paddock Moto3 mendadak gempar. Gak ada yang menyangka di trek teknis penuh jebakan kayak Hungaria, pembalap muda kebanggaan kita Veda Ega Pratama bisa tampil serileks itu dan langsung pamer magis sejak keluar dari pit lane. Di saat rival-rivalnya kewalahan menjaga konsistensi, Veda justru merangkak pelan tapi pasti, mulai dari luar 10 besar, menembus 5 besar sampai akhirnya menyodok ke barisan paling depan. Di menit-menit akhir yang krusial, pas tensi garasi lagi tegang-tegangnya, Veda mengeksekusi satu putaran yang nyaris tanpa celah. Motor lagi enak-enaknya diajak kompromi, mentalnya lagi membara, dan semua mata langsung melotot ke layar pencatat waktu saat nama Veda Ega Pratama nangkring kokoh di posisi kedua. Hasil P2 ini otomatis jadi tiket sakti langsung ke Q2, sekaligus bikin dia aman dari neraka kualifikasi pertama yang penuh drama. Seketika garasi Honda tim Asia pecah. Paling gokil jelas reaksi sang manajer Hiroshi Aoyama. Mantan juara yang biasanya sedingin es dan super jaim itu langsung larut dalam euforia sampai melompat-lompat kegirangan di area paddock. Aoyama dan seluruh kru mekanik gak sanggup membendung rasa haru mereka. Mereka saksi hidup bagaimana bocah Indonesia ini jatuh bangun beradaptasi dengan mesin, ngulik data telemetri, sambil memikul ekspektasi raksasa dari pecinta balap tanah air. Keberhasilan di sesi praktis ini bukan cuma sekedar hoki satu lap, tapi jadi sinyal bahaya buat para pembalap senior lainnya. Sekarang fokus penuh langsung bergeser ke babak kualifikasi kedua. Di atas kertas, persaingan di Q2 jelas bakal jauh lebih rapat dan kejam. Tapi lewat momentum emas ini, Veda sudah membuktikan kalau talenta Indonesia nggak cuma datang sebagai penggembira, melainkan siap bertarung berebut tahta di panggung kejuaraan dunia. MotoGP 2026 lagi panas-panasnya nih. Tapi sayangnya, sirkuit kali ini bukan cuma jadi saksi adu cepat, melainkan tempat di mana mimpi para jawaranya lagi diuji habis-habisan. Coba lihat Marc Marquez. Musim ini The Baby Alien benar-benar lagi apes dan kesulitan nyari sentuhan terbaiknya. Dari 7 seri yang sudah berjalan, boro-boro naik podium di balapan utama. Dia cuma bisa dapat hiburan lewat kemenangan di sprint race. Sialnya berlapis, gara-gara jatuh bangun di Austin, Jerez, sampai Le Mans, cedera lamanya pas di Mandalika malah kambuh lagi dan maksa dia masuk ruang operasi. Pas comeback di Mugello kemarin dan cuma bisa finish ke-7, Marc Marquez sempat curhat kalau dia sempat ragu buat balapan. Sempat kepikiran mending rebahan aja di rumah nunggu seri Balaton Park yang treknya lebih santai. Sekarang, dengan jarak 102 poin dari Marco Bezzecchi di puncak klasmen, Marquez belak-belakan kalau targetnya bukan lagi ambisi ngejar trofi juara, tapi cuma pengen nyelamatin karirnya dan bisa enjoy balapan lagi. Dah, pas Marc Marquez lagi pusing mikirin fisiknya, obrolan di paddock sebelah nggak kalah panas gara-gara rumor transfer pembalap. Nama Pecco Bagnaia mendadak jadi omongan hangat karena posisinya di Ducati mulai goyang akibat performanya yang merosot. Sebelum gosipnya makin kencang merapat ke Aprilia, Pecco sempat dikabarkan mau nyebrang ke Yamaha. Tapi katanya rencana itu gagal total gara-gara diblok sama Fabio Quartararo. Nggak pakai lama, Quartararo langsung pasang badan dan membantah keras tuduhan itu. El Diablo mengklarifikasi kalau dia emang sempat ngobrol bareng Pecco, tapi itu cuma diskusi santai antar pembalap buat minta masukan soal masa depannya sendiri. Menurut Quartararo, tuduhan kalau dia ngegondokin Pecco gabung Yamaha itu benar-benar gak masuk akal dan cuma spekulasi sotoy tanpa fakta. Ujung-ujungnya, di grid musim ini, semua lagi sama-sama berjuang keras biar nggak terus-terusan kena apes. Sirkuit Mugello nggak pernah ingkar janji kalau soal menyajikan drama tingkat tinggi, di mana tikungan terakhir sirkuit legendaris Italia itu mendadak jadi panggung baku hantam mental yang super panas. Insiden senggol dong antara Hakim Danis dan Maximo Quilos gak cuma bikin jantungan,
tetapi juga memicu efek domino yang bisa saja membawa berkah tersembunyi bagi pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Balapan Moto3 di Mugello sejak awal memang sudah gila-gilaan, dengan rombongan depan yang saling sikut memanfaatkan slipstream panjang di trek lurus, hingga membuat posisi berubah secepat kedipan mata. Tapi, puncaknya pecah di tikungan pamungkas saat semua pembalap memerah sisa tenaga, di mana duel Hakim Danis versus Maximo berakhir kontroversial. Kamera memperlihatkan Danis mencoba menutup jalur balap dengan sangat agresif yang berimbas pada menyempitnya ruang buat Quiles secara drastis, sehingga memaksa pembalap Spanyol itu melakukan manuver instan demi menghindari benturan fatal. Momen yang bikin bulu kuduk berdiri adalah saat kaki Danis terlihat sangat dekat dengan tuas rem depan motor Quiles, sebuah manuver nekat yang akhirnya membuat steward turun tangan dan langsung menjatuhkan sanksi buat Danis. Hukuman ini seketika membelah opini anak tongkrongan balap di media sosial, antara yang menilai keputusan steward sudah pas demi keselamatan dan yang menganggapnya cuma insiden balap biasa di kelas junior yang terkenal kejam. Namun, badai yang menimpa Danis justru memunculkan obrolan hangat di kalangan pengamat mengenai potensi revisi perolehan poin. Meski spekulasi pengurangan poin ini belum ketok palu secara resmi, kasak kusuk tersebut langsung mengarah pada nama Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul yang performanya lagi menanjak ini berpotensi ketiban durian runtuh karena jika kalkulasi poin berubah akibat sanksi Danis, tangga klasmen otomatis bergeser dan jalan Veda untuk berangkat naik ke posisi atas bakal terbuka lebih besar. Mugello selalu punya cara brutal untuk menguji nyali. Sirkuit legendaris sepanjang 5,2 km ini kembali menyajikan drama absolut saat kekacauan pack racing khas Moto3 mengaduk-aduk mental pembalap. Disinilah momen magis tercipta ketika komentator internasional dibuat melongo oleh aksi jenius rider Indonesia Veda Ega Pratama yang sukses menyelamatkan Maximo Quiles dari kecelakaan fatal akibat manuver nekat Hakim Danis. Memulai laga dari posisi ke-13, pembalap Honda tim Asia ini langsung tancap gas. Mengandalkan insting tajam, Veda merayap naik ke 10 besar, bahkan sempat menyusup ke barisan 5 besar untuk berduel sengit dengan para pembalap papan atas. Namun, rimba Moto3 sangat kejam. Saat balapan mencapai klimaks di tikungan pamungkas pada lap terakhir, situasi berubah menjadi zona perang. Hakim Danis melakukan manuver super nekat yang memicu kontak berantai, membuat Marco Morelli terdorong dan memaksa rekan setimnya, Maximo Quiles, banting setang keluar jalur demi menghindari tabrakan horor. Di tengah kekacauan masif itu, Veda tampil dengan kepala dingin. Dia sigap membaca situasi, meliuk indah menghindari senggolan, dan mengamankan jalur aman yang secara tidak langsung membentengi Quiles dari dampak benturan yang lebih parah.